حمدا لله تبارك وتعالى مسلما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وبعد. Syahadatul muhtaramin, para tamu yang kami muliakan dari sekian banyak pimpinan komponen kemudian dan dari sekian banyak insyaallah. Dalam pertama Muhammad Al-Habib Muhammad Umar Akhidar Karim Jais Badri Memulai Muslim Ratib Pecimi Al-Hudur Hafizakumullah Wara'akum. Sangat bergembira sekali atas kehadiran antum. Nah, ini adalah merupakan pertemuan yang sebelumnya sudah pernah bertemu pada dasarnya, karena ada hadis yang mengatakan al-arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa min ikhtalafa wa ma tanaqara min ikhtalafa. Yang pernah kumpul di alam arwah akan juga kumpul juga di alam asbah. Jadi ini bukan ketepatan tidak, tapi itu semuanya adalah tartib min Allah. Bahkan tadi saya mendengar Qari'ul Quran membaca firman Allah subhanallah, itu sama sekali saya tidak perintah. Tidak perintah. Tapi saya ingin bermudzakarah malam hari ini tentang ayat itu. Boleh ditanya Qari'ul Quran. Saya tidak perintah, saya tidak sosial. Barangkali tertib min Allah. Karena itu kita sementara bermudzakarah saja, bukan nasihat, bukan apa. Tapi ini adalah karena sama-sama berkepentingan untuk merawat umat ini sudah. Karena yang rawuh adalah para pimpinan yang diamanai oleh Allah dengan al-mas'uliyah al-imaniyah. Jadi kerawan antum yang dari jauh-jauh berapa jam ini? 5 jam, Masya Allah. Cukup kalau dikatakan rugi waktu, rugi tenaga, ya sudah tentu ukurannya rugi. Tapi Allah memberikan satu balasan yang luar biasa. Keseriusan Allah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin an tibta wa taba mamshad wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa menjaga orang sakit atau ziarah kepada saudaranya karena Allah, kita bersaudara karena Allah. Karena ada munadin, ada malaikat yang memang menyeru dengan doanya. Apa yang diucapkan oleh malaikat adalah antibta, semoga engkau berbahagia. Qataba mamsad, dan sungguh indah perjalanan. Jadi hitung-hitungan rugi waktu, rugi tenaga, rugi ini. Kemudian malaikat seperti itu berdoa kepada kita, semuanya antibta, semoga engkau berbahagia. Dan perjalananmu ini sungguh luar biasa. Perjalanan yang indah sekali, karena
karena apa? Namanya orang ziarah orang sakit itu beneran salbadan, tidak ada badan, tidak ada kembalinya. Bahkan kalau mau balik datang ada badannya. Kalau yang diziarahi orang sakit di Jakarta, kita berangkat Jakarta, dari lagi tidak dapat apa-apa. Saudara karena Allah, itu pula. Malaikat mengatakan antibta wa ta'ala manusia. Ini untuk dunianya. Insya Allah mudah-mudahan kita seluruhnya berbahagia dengan doa malaikat ini atau ziarah ini. Kata bahwa taminal jannati manzilah, dan sebelum engkau menempati surga pada tingkatan yang tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tadi dengan berangkat intilapan min qouli ta'ala sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Dipeganglah namanya celupan Allah. Celupan Allah ini berarti wenternya Allah, apa yang diatur oleh Allah. Bentuk yang diatur dari seluruh apa saja yang dikehendaki oleh Allah ini semua dalam aturan Allah yang diibaratkan semacam celupan yang tidak pernah berubah. Itulah celupan. Siapakah yang paling baik daripada Allah celupannya? Kalau bukan, sudah tentu celupan Allah. Jadi kenapa kita tidak selalu merujuk untuk masalah celupan ini, adalah selalu merujuk pada bagaimana Allah menjadikan sesuatu dicelup menurut kehendak Allah. Intinya nanti di sana wa nahnu lahu 'abidun, memang intinya adalah semuanya akan terbawa apa yang kita lakukan ini mempunyai nilai ibadah, dan kita hanya kepada Allah kita beribadah. Jadi seluruh yang berkaitan sibghatullah itu semuanya akan bernilai ibadah sesuai dengan kehendak Allah yang berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya kalau kita hidup ini 24 jam tidak pernah ibadah? Padahal ibadah itu Masya Allah hanya dengan basmalah, maka seorang minum menjadi ibadah. Dengan basmalah maka orang tidur walaupun 4 jam tidur tidak tahu dirinya, itu pun bernilai ibadah. Apalagi ditutup dengan hamdalah. Dan selanjutnya kita dibawa oleh Allah untuk selalu dengan Allah ini, tidak kemudian dengan cara yang katakan sukar, hanya ibadah bil lisan saja. Itu Allah mengatakan ilaihi yas'atul kalimat thayyib wal amalus shalih yarfa. Maknanya basmalah naik kepada Allah, hamdalah naik kepada Allah, la haula wala quwata illa billah naik kepada Allah, innalillah naik kepada Allah, dan selanjutnya berangkat dari ibadah tulisan. Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Jadi semua yang berkaitan dengan zikrullah itu nilainya adalah akbar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bicara celupan, satu contoh fitin dalam masalah beragama. Itu Allah memberikan celupan agama ini kaitannya dengan Anda beragama yang benar adalah ketika Anda tidak mensekutukan Allah. Agama syirik, titik. Ketika manusia juga punya warisatut tadayyun seluruhnya, karena maklum berakal, mesti berpikir siapa yang menciptakan saya. Akhirnya dikatakan muncul agama di dunia ini sebanyak 3.500 gambarannya. Tapi yang
betul-betul disebut agama menurut celupan Allah adalah yang tidak menyekutukan Allah. Itu agama tauhid. Makanya proses mencari Tuhan ditunjukkan oleh Allah, bagaimana Ibrahim mencari Tuhan. Kalau ceritanya akhirnya harus menemukan matahari itu jauh lebih besar. Ketika melihat bintang, selanjutnya melihat bulan, melihat matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazghatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Gambarannya apa kalau masalah matahari? Kalau banyak orang dengan wijdannya, pemikirannya menganggap bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan ini, yang paling pantas itu matahari. Karena matahari menyinari dunia, ya, menghidupi tangan-tangan dengan hikmahnya Allah berkata, yang bisa menyeluruh untuk seluruh apa di dunia adalah matahari. Itu kalau pada harus realistis, siapa yang pantas menjadi Tuhan itu matahari. Gitu. Tapi kok falamma afalat Tuhan kok tenggelam, kok hilang Tuhan. Mau ono Tuhan hilang itu langsung. Nah, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang jelas dengan agama syirki, kalau Allah akhirnya harus membuat wasail bagaimana orang tahu siapa Tuhan sebenarnya, maka kemudian Allah menciptakan para nabi, para malaikat sebagai penghubung antara Allah dengan para nabi. Yang disebut jalur iman. Nah, sebutnya paling enak itu sudah ya. Iman ini sudah, tidak usah mikir, tidak usah apa. Nah, sementara kalau wijdan, kalau itu realistis, namanya barangkali yang pantas matahari. Tapi kalau kemudian, subhanallah, koyono orang di India menyembah parji ya. Nah ini alasannya, ya karena kita seluruhnya keluar dari parji. Kalau nggak ada vaksin, nggak ada kita katanya. Jadi terus bagaimana menyembahnya? Menyembahnya ya setiap pagi mencium kaki ibunya. Nah, ini apa kebodohan? Ya, gitulah ini. Akhirnya yang ada nyembah batu, nyembah kerubut, nyembah dan sebagainya. Intinya pokoknya selain Islam jelas mengajarkan menyebutkan Tuhan. Kita nggak bicara syirik khafi, terus syirik jari dulu ya. Syirik khafi nanti terakhir. Jadi begitulah. Itu satu contoh sifatullah fiddin. Belum kita bicara sifatullah fil muamalah, sifatullah fil libas, dalam berpakaian, sifatullah fil aqli wasyurbi, sifatullah fil tarbiyah. Sampai kemudian ada seorang Yahudi bilang kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ada sahibuka yu'allimuka hatta fil qira'ah. Ini temanmu Masya Allah ngajari kamu sampai caranya mengeluarkan kepala besar, luar biasa ini temanmu. Ada sahibuka yu'allimuka hatta fil qira'ah. Mengajari caranya ngengek, luar biasa temanmu. Gitu. Begitu kita tahu sifatullah ini bukan betul. Ini letaknya kita beribadah yang benar pada Allah. Kan di akhir ayat wa nahnu lahu apa? Jadi di luar itu nanti dulu Allah tidak akan menerima sebagai ibadah. Baru kalau Islam
Dan Islam apa mengajarkan dengan sifatullah, di situ semuanya akan bernilai ibadah. Kalau tidak, walaupun amal sebesar apapun, Allah akan mengatakan haba'an mansur. Tidak ada artinya. Sampai kemudian namanya ibadah ini kemudian akhirnya Allah membuat cara agar kita tahu bagaimana beribadah ini. Justru akhirnya kemudian kita disuruh apel kepada Allah pada setiap tasyahud. Itu bentuk-bentuk ibadah ini bermacam-macam. Tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatulillah. Ini kalau ahli nahwu mengatakan ada mutada 4, khabarnya 1 ya. Biasanya kan mutada 1 khabarnya banyak. Mutada 1 khabarnya banyak. Ini ya mubtada'nya 4, khabarnya 1. At-tahiyatu utawi sekian banyak bentuk penghormatan. Mubarakatu utawi hal-hal yang membuat kita kemudian semakin mengudak kebagusan. As-sholatu utawi piro-piro sholat. At-tayyibatu piro-piro ibadah berkaitan dengan harta yang Allah berfirman wa anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Akhirnya at-tahiyatu adalah ibadah qauliyah. As-sholawatu ibadah badaniyah. Dengan sekian banyak namanya sholat, masya Allah ya. Apa namanya sholat fardu, sholat sunnah, sebagainya sekian banyak itu. Kemudian at-tayyibatu adalah ibadah maliyah, zakat, infak dan sebagainya. Semuanya pun hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Nanti muncullah ibadah itu hanya lillah. Nanti kelanjutannya kemudian selanjutnya setelah lillah, kemudian billah. Nanti selanjutnya namanya billah nanti dulu. Tapi paling enggak muqaddimahnya sudah lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Sudah. Yang mubarakat, mubarakat ini jadi segala bentuk ibadah yang kemudian di situ kita alhamdulillah menjadi lebih baik. Maka usaha manusia untuk menjadi baik, bentuk apapun yang dilakukan akhirnya menjadi baik. Makanya ziarah seperti ini. Ini kita akan menjadi insya Allah lebih baik. Mengadakan majelis salawatan minal mubarakat, majelis tahlilan minal mubarakat, bikin pesantren minal mubarakat, bikin najis minal mubarakat. Walhasil yang berkisar pada usaha-usaha kita untuk kita akan menjadi orang yang selalu mendapatkan berkah yang kita lakukan dengan usaha kita. Namanya al-mubarakat. Nanti seluruhnya adalah selanjutnya bentuk lagi yang kita tahu daripada sifatullah ini, yaitu ketika namanya ibadah ini kembali pada Allah, pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj 7. Ini bentuk ibadah lagi yang kita harus tahu. Wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, intinya adalah ibadah vertikal berupa sholat. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum ada di tengah. Ternyata ibadah bukan sholat tok yang bersifat vertikal. Yang vertikal intinya adalah sholat, kemudian ada puasa, ada yang lain, pokoknya hubungan dengan Allah. Wa'budu rabbakum di tengah, di kiri, di sebelahnya adalah waf'alul khair, berbuatlah baik. Siapa kalau bukan kepada sama-sama manusia, sehingga disebut ibadah horizontal. Jadi dua-dua ini harus seiring berjalan dalam kehidupan kita, apakah yang vertikal
apakah yang horizontal? Allah berfirman la'allakum tuflihun. Misalnya la'allakum tuflihun, kalau kamu berproses diri untuk melakukannya, kalian akan beruntung berbahagia. Adalah alakum litahqiq, kalau kamu sudah bisa membiasakannya melakukan itu, kamu pasti beruntung. Antara la'alla litaraji dan la'alla litahqiq, itu kan la'alla. Untuk hubungan horizontal, untuk manusia, sebetulnya para ulama hanya menilai ini litahalluk bi akhlaqir rahmah, niru akhlaqir Gusti Allah. Yang ditiru Gusti Allah. Jadi kalau saya bicara masalah kita berbuat baik pada orang lain, nilainya adalah hanya untuk ingin meniru dengan basmalah kita yang sehari-hari, basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sementara Allah itu punya sifat 99. Kenapa yang diletakkan di situ Rahman Rahim? Padahal Allah itu lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu mestinya yang pas adalah Allahu Akbar, Allahul Qahhar, Allahu Al-Muntaqim, Allah. Tapi Allah meletakkan apa? Jadi di sini kita ngerti bagaimana Allah wasiat rahmatuhu kullah syai'. Kemudian kita ingin meniru Allah dan maka akhirnya kemudian dikatakan oleh qadiyat diantaranya bahwa yang orang banyak jadi wali itu bukan karena banyak sholat sunnahnya, bukan banyak puasa sunnahnya, tapi karena 3 hal, yaitu syahwat nafsi, luman. Yang kedua adalah karena salamatus sadri, maklum, jadi hati yang salim, karena tidak ada jadi yang menjadi penyakit hati. Yang ketiga adalah ar-rahmah bil ummah. Itu banyak orang jadi wali karena ini, bukan karena batui lembutnya, bukan karena pas pengen muter sampai ini, tapi karena syahwat nafsi, luman waktunya, luman duitnya, punya duit, luman itu. Yang ini berkaitan dengan tahalluk bi akhlaqir rahman war rahim. Jadi mengapa sehingga kita di sini oleh Rasulullah dianjurkan melakukan ini dari proses yang paling dasar. Aqallu fi'lil khairil ghair, aqallu fi'lil khairil itu apa saja? Pertama adalah bastul wajhi wa antal wa ahqa bi wajhin dari. Tidak. Kalau ketemu orang yang behro, gitu. Apalagi wajahnya sedep gitu. Ini kalau wajahnya sangar repot. Harus belajar dulu. Kalau wajahnya keren gitu kan harus belajar dulu. Karena antar ke ahok-ahok bebesin tadi. Masya Allah. Jadi tidak semudah itu. Ya kalau memang Allah menciptakan wajahnya sedap itu enak. Wajahnya karena ada orang wajahnya pedih, enak, tapi hatinya halus, masya Allah. Yang kedua, badlun nada. Nada itu embun itu sedikit. Tapi bagaimana Anda berbuat baik pada orang lain walaupun cuma sedikit, kecil, yang penting orang senang. Yang ketiga, kaful adab. Yang ketiga adalah kaful adab. Jadi jangan ganggu orang lain, jangan nyakiti orang lain. Akhirnya kemudian ada moto yang karena kita di sini teman-teman kerja di dai itu bisa diterima oleh umat itu, pekerjaan pertama adalah menyenangkan, sapa menyapa. Bagaimana ya, orang jadi senang. Ada bahasa kita buat sebagai moto kita, nyeneng wong
ndadekno wong lan ora ngelakno. Ngomongno wong, nyenengno wong, ndadekno wong lan ora ngelakno. Walaupun itu prosesnya juga harus dibiasakan. Jadi namanya ndadekno wong. Di sini namanya ndadekno wong. Dapat telepon saja kan juga digatekno ya, digatekno. Ya siapa ini, apa yang bisa saya bantu kan gitu ya. Jadi itu kan. Ilmunya begitu. Ndadekno ya. Walaupun begitu kalau nggak diajari, santri itu kalau nggak diajari ada tamu sama sekali nggak direkennya. Karena nggak diajari. Padahal ini ada tamu jauh, datang jauh-jauh. Kromo deh, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ada tamu dan dikit-dikit. Itu kan satu kesalahan. Walaupun ada di pondok begitu, kita bertamu nggak harus mereka sudah jawabnya. Kalau masalah begini aku ya kalau kita masalah tamu, masya Allah. Maka di sini semuanya kembali pada tarbiyahnya Abu ya, yang nama uang, nggak ada uang nggak orang gelap. Ini satu contoh ibadah horizontal sebagai sibghatullah yang apa yang harus kita lakukan. Akhirnya kita kembali kepada posisi manusia ala tartibillah terkait dengan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyyah dalam surat Az-Zukhruf di 32. Kami telah membagi, Allah saya membagi antara mereka akan kehidupan mereka di kehidupan dunia ini. Allah berkehendak begini, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Kami angkat sebagai mereka di atas yang lain. Itu sudah kehendak Allah. Mesti ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada kiai, ada santri, ada bos, ada karyawan, ada namanya dokter, ada pasien. Aturan Allah. Allah mengerti demikian. Jadi warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyyah. Jadi agar sebagian pada yang lain bisa saling bergunakan, karena masing-masing berkebutuhan sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin orang kaya tidak membutuhkan kepada si miskin. Si miskin juga sudah tentu membutuhkan si kaya. Dan begitu interaksi ibadah namanya kegiatan. Itu adalah kembali kepada Allah menentukan seperti itu. Sudah. Jadi sukhriyahnya ini kalau kita lebih dalamkan maknanya jadi apa kalau bukan kesanggupan untuk berkhidmat meladeni. Berarti si kaya meladeni si miskin meladeni si kaya. Ini ya. Kalau ini kita lakukan coba kata Allah, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah kan, karena sudah tidak ada beda antara si kaya si miskin, saling memperhatikan akan kebutuhannya masing-masing. Rahmat Tuhanmu, khairum mimma yajma'un, ini rahmatnya Allah turun. Itu lebih daripada apa yang mereka kumpulkan dulu promo samanya kayak itu orang-orang apa. Jadi itu. Tapi manusia, Allah sendiri mengatakan kalau sudah punya ilmu, punya jabatan, punya kedudukan, makanya Allah harus nyetop Allah. Biasanya kalau dikatakan, kalau itu dibuka dulu, kalau stop. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Sudah ada semacam hal yang lebih melengkapi kehidupannya, istagna, cukup karena dengan ilmunya.
ilmi. Dia biasanya berbuat toko, berbatas, takabur, merasa bangga diri siapa saya, terus gitu ya. Aku ya, penyakit ananiahnya yang muncul ya. Penyakit ananiahnya ini adalah kendala besar ya dalam kehidupan manusia untuk mendapat rahmat Allah. Ilmi, bimalih dengan hartanya menjadi seorang yang sombong. Jahil juga demikian. Merasa saya punya duit, jabatan saya tinggi, saya begitu. Dan lagi bikin surat di atba'ihu, pengikutnya jutaan ya. Ada pengikut. Oh, kalau jalan di muka ya, ada pengikutnya di belakang, masya Allah. Rasul ngajari, Rasul kalau berjalan orang banyak di belakang aja lah katanya. Begini-begini ini yang kita harus tahu posisi kita di mana. Sekarang antum alhamdulillah mendapatkan nikmat Allah jadi pimpinan A, pimpinan B, masya Allah ya. Jadi kemudian apa yang harus dilakukan kalau bukan lihat tahidah apa? Ba'duhum ba'dan apa? Surriya. Kalau sudah bicara masalah kepemimpinan, itu Allah sudah mulai memberikan pengarahan bagaimana karena Anda menjadi pemimpin dengan kekuasaan tertentu. Allah berfirman, asyaitum in tawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya kalau kamu berpuasa, punya kekuasaan, karena kamu seorang yang diberi kekuasaan, antum situ fil ardi, kalian justru berbuat rusak di dalam. Watukati warhamakum, dan kalian memutuskan hubungan kefamilian. Jadi kecenderungan orang berkuasa itu diantaranya Allah sudah meringatkan. Biasanya justru ifsad fil ardh. Yang kedua, jadi akhirnya ada perebutan kekuasaan. Perebutan apa anda? Akan nanti bisa apa? Mau melakukan apa saja. Intinya ifsad fil ardh. Untuk qadar hamaku, makanya persaingan politik masya Allah ya. Jika itu sudah nggak tahu ini sudah apa enggak, pokoknya kapan lawan ya. Betul? Quran. Kalau ini yang menjadi ukuran dia melakukan sesuatu karena berkuasa, mereka katanya Allah, alladzina la'anullah, mereka dilaknat oleh Allah. Maka fa'asammahum, Allah membuat mereka tuli. Wa a'ma basarahum, mereka buta. Begitulah. Padahal mestinya bukan begitu, karena di atas kembalilah kemudian kepada pengertian bagaimana Al-Kabir yarhamus sholihin. Di atas memberi kasih sayang kepada yang di bawah. Laisa minna man lam yarham sholihinana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqah. Mestinya begitu. Jadi yang di atas memberikan kasih sayang kepada yang di bawah, bukan kemudian ongkang-ongkang jadi diktator, jadi masya Allah saya enaknya mau apa, sudah berkuasa. Ini Quran begitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan sebutullah saja. Ini Quran sudah membaca semua apa yang manusia ini gini ya. Banyak kita kalau ada apa-apa begini, oh bisa Quran. Itu malah pantas saya. Sampai rebutan ini rebutan mas, namanya rebutan kursi masya Allah ya. Nah, yang mestinya adalah lihat tahidah ba'dun ba'dan
Zuhriyah, jadi mestinya yang dilakukan adalah kesiapan untuk mengabdi, untuk melatih wong, bukan untuk merebut apa? Kekuasaan. Ulaika la'anallah fa'asamahum a'ma absarahum. Di akhirnya kita tahu sendiri, itulah gambaran yang kita lihat dalam kehidupan ini. Jika kemudian ada suatu kekuasaan diberi oleh Allah, bukan digunakan untuk menyenangkan orang lain, rakyat tidak, tapi untuk suatu perbedaan. Akhirnya kemudian Allah bilang Allah, jangan gitulah, Allah, jangan gitu. Akhirnya kita mesti kembali. Jadi justru seorang ketika oleh Allah diberi nikmat untuk menjadi seorang pemimpin itu, mas'uliyah imamiyahnya apa adalah ladang ibadahmu adalah sudah tentu khidmah. Maka Rasulullah bersabda, sayyidul qaumi khadimuh. Sayyidul qaumi khadimuh. Jadi penghulu pemimpin suatu kaum ada justru apa? Khadimnya, yaitu orang yang siap melatihnya. Gitu. Sampai ukurannya begini. Sayyidul qaumi khatimuhum wa saqihim akhirum syurban, ya. Masya Allah, ya. Sayyidul qaumi khatimuhum. Namanya pimpinan satu kaum adalah Yesus mati. Sampai kemudian dia harus membagi air kepada semua orang. Jangan dia sih dulu yang minum. Baru habis baru dia minum, kata Rasulullah. Wasakihim akhirum syurban. Itu caranya Rasulullah mendidik orang. Jadi, enggak ya, saya dulu. Yang penting saya kenyang, kamu tidak tahu. Enggak. Maka di sini kita bisa melihat sifat Isa bin Siruna al-Qasim karena mukhasasah itu bagi para sahabat itu sampai kemudian untuk menyuruh orang lain itu sampai ada 3 sahabat dalam keadaan perang semuanya ala wasakil maut, mau mati semua. Ada orang kemudian memberikan minuman pada si A, B dan C. Pertama ke si A, jangan saya, teman saya katanya. Diberi bicara saya, teman saya aja. Sampai lewatlah namanya minuman, ketiga-tiganya sama sekali gak ada yang minum, mati semua. Mati semua. Sampai di situ Rasulullah memberikan pendidikan para sahabat, wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Akhirnya kembali kepada amanatmu apa? Amanatmu adalah khidmahmu. Sayyidul qaumi apa? Karena kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi amanah di sini adalah fi'lul khair, khidmah itu sendiri. Jadi siap berkhidmah, yakni ngelatih mengabdi. Tetapi namanya ngelatih mengabdi, niat melatih. Itu kata Abu Ya, tidak mungkin mau ngelatih kalau tidak ada 2 hal yang dimiliki dia. Satu adalah mahabbah, yang kedua riayah. Kalau orang sudah mengerti tentang cinta kepada pertama Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama. Nah, kepada sesama. Kalau sudah ukuran cinta pada sesama itu sampai la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu gambarannya seperti apa sih? Tidak disebut iman sempurna seorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Itu alal akal, kalau ada orang senang melao senang. Ya. Kalau ada orang senang itu senang, itu sudah alal akal. Tapi kalau umpamanya saya baru saja beli pulpen 15 juta, terus antum bilang, dia pulpen bagus ya, Masya Allah. Itu kalau orang Mekah, orang Hijaz, itu sudah menjadi tradisinya. Kalau Masya Allah, pulpen bagus ya,
ambil. Kalau nggak begitu dianggap gigi. Barang kan kita baru dapat barang yang begitu sangat mahal, kita beli, ada orang bilang, Masya Allah bagus, hot, ambil. Ceritanya sampai juga waktu saya pulang di antara Abuya di pesawat, Abuya punya namanya apa? Tas, namanya tas sahar. Bagus, saya bilang tuh ya bagus kan, hot. Orang Mekah ini bilang begitu, harus hot. Nah, saya jadi ingat waktu kapan Nabi di channel Lanzar, rumahnya di situ. Ada seorang kiai besar bawa tas. Kiai, santotak zene kiai. Kiainya nggak paham. Kiai, santotak zene kiai. Salah sama. Aduh bagus kiai, benar ya kiai. Barang pulang, bawa nih, nggak ngerti. Kiai bakhil, gitu. Iya bakin. Bicara mahabbah itu kalau sesama muslim cukuplah bahwa ketika kita harus diperintahkan agama untuk jadi mintakan ampun sama temannya. Sampai kalau sudah waktu khutbah Jum'ah itu termasuk syaratnya khutbah Jum'ah harus berdoa, kalau tidak kan batalin. Allahumma fil abad lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat. Itu kalau kita mau mempelajari ini, ya. Oh jadi tidak ada setiap muslim pada yang lain siapapun di tempat yang paling jauh pun, bahkan mungkin di kutub utara berarti dia punya jasa kepada kita. Berarti setiap kita ketemu seorang muslim, dia punya jasa, dia telah mintakan ampun sama saya. Saya juga begitu. Kira-kira ukurannya diukur dengan seorang memberikan 10 juta dan mintakan ampun, kemudian alhamdulillah ketika sowan di hadapan Allah tidak punya dosa karena gotong royong lah, gotong royong apa? Mintakan ampun. Kira-kira nilainya lebih mahal. Lebih mahal itu. Makanya jadi aku yang selalu mengatakan, pertama pada seorang muslim itu harus husnul mandu ya. Nah, harus begitu karena ini punya jasa padamu. Kalau kita kan lain. Jadi justru kemudian ngapunten bukan hanya husnudon, justru udon, kadang iri, kadang wah macam-macam ya. Dan itu ukuran namanya mahabbah. Jadi akhirnya kemudian kalau kita tidak bisa melakukan seperti tadi, yani sesuatu yang kita miliki dan dengan harga yang mahal, kalau ada orang minta khut, ya, itu paling enggak begini. Kalau ada orang senang, ya, ikut langsung. Itu sudah jempol. Oh, kalau orang bisa begitu, enggak ada lah. Iri hati, tapi di lapangan lebih ya. Allah. Perlu dinikmatin maksudnya. Contoh sekarang, kemudian kita punya tetangga, tetangga tak punya apa-apa ya. Terus alhamdulillah bisa beli kursi, besok beli apa? Lemari. Pada beli kursi, alhamdulillah. Saya nggak punya kursi, bisa lagi beli lemari. Nanti ketika beli TV, kan dia duit. Mesti kepo. Oh, makanya kita diajari orang ya, jangan tipu sama orang. Ini tipu menjurus sesuatu yang tidak baik. Makanya satu contoh, kita dimarahi Abu ya kalau umur piro, marah. Tak umur sih umur seperti ini. Umur itu siapa?
pekerjaanmu apa? Sing bagi rezeki sapa kowe lah. Tapi seperti ini kan tidak ada di sini. Sampai di sini blognya itu nggak boleh nyebut. Ada apa ngurusi orang lain? Nah, ini. Jadi sampai di situ diantaranya apa yang disebut mahabbah itu hubungannya sampai seperti itu. Minimal kalau ada orang baik, dapat baik tidak baik. Sekarang kira-kira ada kiai dan kiai. Kira-kira kiai begitu semua pada ya? Hah? Subhanallah, padahal kiai musuhi lagi kan, kalau perlu nyantet juga seperti itu. Begitulah. Tidak semudah kita bisa bersikap. Padahal kiai sama kiai kasus sama kiai makanya kalau ada kiai dan kiai anaknya nggak akan jadi kiai. Justru orang bodoh anak jadi kiai karena senang kiai. Orang bodoh senang kiai anak jadi kiai, hasil kiai anaknya jadi kiai. Kenapa enggak? Ya Allah. Ini pertama mahabbah ini kalau ada, masya Allah sudah. Jadi sudah saya ini untuk siapa itu? Karena dakwah itu diantaranya kan untuk itu kan. Dakwah itu harus kita siap diripoti orang. Karena punya dakwah waktu kita masih belajar. Kusimallah ruka indah talab, kusimallah ruka indah laudah. Pada waktu kamu mencari ilmu harus putus punggung. Pada waktu kamu pulang juga harus siap putus punggung. Karena waktu mencari ilmu harus bersungguh-sungguh, jadi setiap putus punggung jadi dengan bersungguh-sungguh. Waktu pulang, masya Allah, jadi orang ajar, jadi orang ini, jadi kiai, sudah, tamu gak mari-mari. Ya harus siap. Ya tidak kayak psikiater lah, masalah jam-jam dewi-dewi. Begitu gambarannya. Ini kalau mahabbah sudah keluar, alhamdulillah. Maka dari ayah memperhatikan orang lain. Jadi itu bahasanya Abu ya. Jadi sebetulnya orang itu kalau sudah punya sifat ini, inilah yang sebetulnya yang menyenangkan Allah. Bukan masalah ketinggian ilmunya, bukan masalah jabatannya, bukan masalah amalnya yang seperti apa. Tapi dua ini menyebabkan Allah. Karena mahabbah, pertama mahabbatullah, mahabbatul rasul, mahabbatul nas, ya. Kemudian dia sanggup untuk kemudian memperhatikan orang lain, bukan ilmunya, bukan hartanya, bukan jabatannya. Justru ilmu ini sababun litughyan. Dari kalla innal insana ar-ra'ahus bi ilmi jahil, apalagi malih bi kasrati atba'i. Tidak mungkin ada mahabbah dan riayah kalau tidak ada namanya, katanya Abu ya, ini pelajaran Abu begitu, az-zawq wa tahqiq wa tahdid. Baru kemudian muncul mahabbah dan riayah, kemudian tidak berat diri boti wong, gitu. Kalau sudah pertama dia punya zawq, kepedulian. Berarti ini harus diproses dalam diri kita. Jadi makanya istilahnya, jadi mestinya al-ilmu yukta itu bahasa yukta itu kan untuk memberhenti ilmu itu wong sing teko ngaji. Tapi ini kalau ini kiai gak datang ke santri goblok apa ini? Berarti al-ilmu itu yukta. Jadi ini ada orang alim dan kita yang datang ngaji. Sementara orang nggak senang ngaji, sekarang sebaiknya kita datang pada orang yang itu apa? Kita cukup duduk saja. Enggak. Ini masyarakat sudah ada mau ngaji, jadi itu yang harus datang ya. Ini namanya punya kepedulian, punya namanya kepekaan. Makanya jadi
contoh biasa ya. Oh, benar. Begitu itu memang begitu diajarkan oleh guru kita begitu. Kalau enggak kan enggak apa dengkernya apa pada balik. Kenapa? Sudah duduk kan sudah orang datang ya. Enggak. Jadi harus kita sendiri yang harus interaksi, mendatangi being ya begitu. Namanya punya Allah. Tahqiq jadi bukan hanya basa-basi. Ini harus merupakan satu fakta yang memang ini harus betul-betul dilakukan. Jadi bukan sekedar hanya ilmu, oh gini, tapi tidak ada apa-apanya. Maka praktek seperti ini artinya menggambarkan kita harus mulai belajar mulai sesuatu yang kecil. Karena tanpa memperhatikan yang kecil nanti yang besar ditinggal. Maka memperhatikan itu jadi mulai yang kecil. Jadi sampai tahqiq ini sampai Abuya itu jadi ketika kita sholat bersama. Terus waktu itu sholat bersama. Kemudian Abuya jadi makmum. Terus diantara imam itu imamnya lama. Abuya kan sakit waktu itu. Ya, itu kemudian lama sudah tengah-tengah sholat, teman kita ditarik, yang imam dia ditarik kaki, habis setelah itu kemudian setelah sholat, kamu tidak ngerti ya sholat ini, saya ini sakit, lama sekali sih kamu jadi, sampai di situ diurus, ya. Waktu kita sedang sujud, kemudian kaki kita cuma nempel begini. Bukan sekedar nempel, setelah sholat dahulu gini. Bukan sekedar nempel. Ini urusan sholat, ada urusan dengan menghadap kiblat seluruh badan kita. Dari mulai wajah kita, dada kita, coba waktu tangan kita sujud tangan kita, dan kemudian juga kaki kita. Kaki kita ini jadi jarinya ini ditekuk. Itu baru ada kiblat, bukan sekedar mancat katanya. Sampai di situ dulu sih. Jadi sekecil apapun dulu siapa. Jadi dalam rangka untuk supaya kita ini jadi muncul perasaan jadi selalu selalu kemudian melaksanakan sesuatu betul-betul dilaksanakan dari mulai yang sekecil apapun. Maka kita kan tinggal niru saja sama Abuya apa saja yang terdidik di sini. Kemudian buat tahlil jadi memang berusaha membersihkan hati sebersih-bersihnya. Nah, ini selalu menjadi pantauan beliau dalam rangka untuk kemudian agar kita ini nanti muncul mahabbah dan riayah, dan kemudian hati ini harus betul-betul bersih, jangan sampai ada perasaan siapa dan saya itu paling saya dan apa, saya ini siapa. Jadi membersihkan hati ini kaitannya dengan Abuya dawuh bahwa setiap manusia itu butuh seorang murabi yang mursyid. Murabi mursyid itu apa sih? Yaitu yang selalu mendidik hatimu, kemudian membersihkan akhlakmu, dan selalu menggandeng tanganmu menuju Allah. Yang kedua dengan menemani murabi mursyid ini, maka kamu waktu mungkin satu saat diuji oleh Allah, mungkin harus melakukan satu kemaksiatan, kamu akan datang menjalankan. Kan dia seorang murabbi. Itu gambaran seorang al-murabbi walladzi yurabbi qalbak wa yuhadhibu akhlaqak wa ya'ti bi yadika ila Allah walladzi bi suhbatihi Allahu yahfaduka minasyarri wal hawa wal isyan. Ini karena beliau selalu jadi bagaimana membuat kita ini hati ini jangan sampai ada sesuatu yang membuat kita jadi kendala. Satu contoh saja. Ini kan udah tahu ya. Dan ini supaya antum tahu guru kita siapa ya. Antum punya biasa ya, biar tahu. Waktu saya sedang telepon sama orang nggak tahu kalau saya ini biasa tahu. Saya bilang, saya ini Ustaz Ihya.
Abu bilang, oh Ustaz, oh Ustaz, sampai gitu, sampai di situ. Cerita namanya Mazilda Taliban. Mazilda apa? Kan menjadi di mana-mana Mazilda Taliban. Itu Abu ya bilang. Yani saya alhamdulillah diberi oleh Allah taufik untuk bisa berkhidmat pada beliau sepanjang kita mencari ilmu, dan sampai juga sudah kembali di sini masih terus khidmat sama beliau. Di antaranya adalah sampai malam Sabtu itu mesti tunggu telepon beliau. Selama saya pulang dulu sampai wafat beliau 2004, terus setiap malam Sabtu saya alhamdulillah bisa khidmat di telepon beliau. Gitu. Jadi kapan beliau ke Malaysia, saya dipanggil. Saya sebelum ke Malaysia itu, jadi dalam perjalanan dakwah ini, Abuya itu sebelum saya pulang sudah kasar 3 kali. Ya, kalau kamu pulang, antara buddha fitaurit ta'rif anas, kamu kenalkan orang ini, kamu akan melaksanakannya 10 tahun. Yang kedua, nanti di tengah-tengah kamu sedang melaksanakan taurut ta'rif, kesana kemari, ada seorang datang ngaji kepada kamu ketika kamu di rumah. Dia tahu kamu di rumah, datang dia sendiri selama 2 tahun. Semuanya muhaqqaq terjadi. Yang ketiga, kamu jangan jual besi. Jangan jual besi. Nah ini pikiran saya kan bukan pikiran jual beli. Saya punya apa ya? Jadi naib lah ya. Subhanallah, tahunnya itu dipakai waktu itu menawari saya seorang perempuan untuk menjadi pendamping. Suruh melihat anaknya ada di IAIN. Akhirnya kita datang ke sana, orang-orangnya datang, dan kemudian ibunya datang, keluar datang, melihat menunggu kedatangan saya dan melihat anak itu. Diajak keliling. Ini ada janji kapan kita ketemu bersama di rumahnya. Hanya pada waktunya dan saya ke rumahnya di Lamongan sebelah selatan Masjid Agung Lamongan. Begitu saya masuk, rumah besar, banyak besinya. Iya, karena dia pengusaha besi. Oh, ini kalau saya jadi mantunya dia. Terus nih. Kita saya matur sama dia pakai aku yang tahu lah, tapi yang kasih. Nah, waktu aku yang ke Malaysia saya dipanggil. Saya sudah di sini dipanggil. Tidak tahu bagaimana waktu itu saya turun dari airport itu, teman-teman Malaysia 15 orang itu ketika saya turun, mereka kemudian lari bersama menuju saya, menciumi saya, mencium tangan saya. Padahal saya pakai celana biasa, berantem. Mungkin penasarannya, kok Abuya sampai ikut juga menjemput di airport? Ini mesti sopo ini. Mungkin begitu ya. Mungkin ini siapa pembesar roti ya. Padahal saya itu pakai sarung, celana. Dan waktu saya dulu waktu dakwah itu keliling, karena banyak kampus itu waktu saya keliling itu, waktu saya bercelana itu aku yang tahu, aku bilang bagus ini. Zimnas kan kayak orang banyak, cari orang banyak. Dan mestinya pakai sorban kan bagus ya, pakai bagus. Alhasil saya seperti itu. Teman-teman Malaysia datang beruduk ya, mencuri saya. Abuya ditinggal, merah langsung wajahnya Abuya, langsung nadanya marah memanggil saya. Ya, tak, sini,
Udah marah ya udah. Indah Kiai Kabir, Indah Kiai Kabir, salah sama Indah Kiai Kabir, Indah Kiai Kabir, khasatan idza ta'ammamta kalau surban, usafirukan nas itu manusia ciptaan. Ya masih Taliban. Kamu sampai kapan ya santri gitu. Ini tahdibnya di sini. Itu yang makanya saya ngaji tasawuf itu nggak ngaji kita ngaji Arabia. Ini membersihkan hati ini masya. Jadi kapan Arabia ini cerita dia orang tuh ya tahu ceritanya. Nah, jadi Abuya itu setiap hari undangan yang nggak pernah putus itu luar biasa. Saya selalu ngikuti gitu. Bilang sama saya, ya nanti satu hari kosong. Lihat betul, ada satu hari kosong. Kosong nggak ada orang. Nah sekarang, nah kosong nggak ada orang. Jakarta. Nah, sekarang mari saya dengan kamu tinggal usah orang banyak cari hotel yang paling mahal katanya. Nah, paling mahal. Ketemu namanya Hotel Jakarta Flow. Masya Allah, untuk saya waktu itu sebagai orang desa nggak pernah tahu hotel yang semewah itu, katakan bintang 7 dengan kamar mandi kaca macam-macam, suite room, macam-macam Masya Allah. Sehingga saya ini waktu buka korden salah, buka suruh menyalakan lampu salah, ini salah tahu besok. Jadi anda Badawi rumah dapat duit kami. Badui kata Badawi. Mata resik katanya. Akhirnya Masya saya bisa menggambarkan waktu itu, Masya Allah tidurnya nyenyaknya kayak apa enaknya ini. Memang empuk betul. Tahu-tahu apa ya tahu. Ya Anzul, kamu turun. Istari al-khasiren, kamu beli 2-3 kaki, beli 3. Turun sampai cari tiket di pasar tradisional jauh jalan, udah naik. Saya turunnya Abuya al-khasiren, naam ya narqud al-khasir. Kita tidur di atas, bukan di situ. Wa anta in dalam tufarriq bainal dhahab wal matar fa anta insan. Kalau kamu tidak membedakan antara emas dan batu prosok baru manusia. Tadi itu begini, yang gini-gini jarang kita tahu orang manusia begitu. Ya saya sudah sebelum kita beli ini di batu lebih bagus daripada ini. Ini 10 juta, 6.500 yang di batu itu memang enggak. Tahun di bulan cuma 3.000 tapi harganya 45 juta. Mestinya di situ dulu, sebelum sini. Tapi strategis, tapi begitu mau dibeli oleh Abuya dengan duit kita bawa, Abuya tahu. Mari kita turun ke tanah ini. Tidak tahu apa maksudnya, ya turun ke tanah ini. Saya matur. Abuya ini tanah strategis, alasannya adalah karena Batu ini tempat pusat kristenisasi ini. Dan kalau di sini sangat membantu perjuangan dakwah untuk jadi artinya melawan kristenisasi. Dan untuk income-nya Abuya nanti cukup dengan apal karena Batu itu waktu itu jaya-jayanya apal. Nanti income-nya dari apa lagi? Niat korban. Nanti merusak. Tak tamit al tufah, kalau tak tamit al rabit tufah, bersandar pada apel, bukan bersandar pada Allah yang bikin apa? Akalnya, sahabat bisa jadi. Sampai di situ. Ini cara tahdibnya. Itu jadi ini madhab Abuya dalam mendidik perlu saya sampaikan ya ada enggak? Oh begitu.
Jadi ada az-zaub, ada apa? At-tahqiq, buat tahdid. Yang ini membuat kemudian muncullah rasa mahabbah dan riayah kepada sesama. Karena itu Abuya akhirnya dawuh dalam bait syairnya Basyir wa ada di antaranya adalah fa'alimtu anna al-fadla laysa li amilin fasa'yu minna mukhti'una musibu wasyaknu hiyada mazidu mahabbatin wa riayatin innal muhibba qarib. Aku meyakini bahwa sesungguhnya anugerah Allah itu bukan diberikan kepada si amil, orang yang beramal. Kalau orang beramal, Masya Allah, ingin siapa beramal ini. Bukan itu, bukan pada si amil. Kalau bicara masalah amal siapapun, fasaknu minna mukhti'una musibu. Kalau bicara masalah usaha dapat siapapun itu kan ya kalau benar semua kadang salah kadang benar ya salah ya benar ya salah benar. Dengan Allah itu raqib tahu ini salah itu benar dan kita katakan dengan usaha kita terus kita memandang usaha kita itu yang dipandang Allah bukan fasaqyu minna mukhti'un musibu. Jadi urusannya bukan itu, urusannya Allah yang senang itu bukan masalah amal katanya. Yang dilihat Allah adalah kecintaanmu pada orang yang kamu perhatikan. Kamu ada rasa cinta mengabdi dan cinta kepada yang kamu urusi. Itu yang Allah senang. Dan juga wari ayatin dan perhatianmu. Itu saja yang Allah senang. Bukan masalah amalmu seperti apa katanya. Sebab innal muhibba kalau ingin dekat dengan Allah itu bondonya adalah bukan amal, bondonya adalah mazidu mahabbatin wa riayah. Kam amilin yas'a bi jiddin khalisin fil makrumati fil hitami wadiku wa rafiquhu bil aksi hikmatu rabbina falahu wa minul hukmu wa tartibu. Banyak orang beramal berusaha semaksimal mungkin, Masya Allah, berhasil ini Masya Allah. Dalam hal-hal yang sifatnya mulia, tapi kasihan filhitamnya akhir-akhir itu dimarahi oleh Allah. Nah itu biasanya dia selalu membawa hadis kepada si alim kadzabta, kepada si honi kadzabta, kepada si mujahid juga kadzabta. Jadi bahwa pertamanya nanti dilandat oleh Allah bukan orang biasa, orang alim. Kaifa ya alim, kaifa amiltan? Dia mesti jawab, ya Allah saya ini ngajar sana, ngajar sini, waktu saya hanya untuk mengajar. Kata Allah kadzabta, dusta. Kamu mengajar bukan karena aku, mengajar supaya kamu dikatakan anak alim. Ya Allah. Kepada si Honi dermawan Masya Allah. Kefaya anta ya Honi, si Honi juga Masya Allah. Saya termakan ini Masya Allah semuanya. Ladang perjuangan saya membantu, saya mesti menyelesaikan ini. Kata Allah, kata Allah. Kamu begitu itu bukan karena aku katanya.